Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam fawaid tafsir surati Al-Baqarah, akan kita masuki ayat 204. Dan sebelumnya sudah kita ambil tentang zikir pada hari-hari tasyrik. Kemudian itulah yang dinamakan ayyam al-ma'dudat, beberapa hari yang jumlahnya sedikit. Di sana diperbanyak zikir karena Nabi menyebutkan hari tasyrik, hari makan minum, dan hari-hari berzikir. Sekarang akan kita ambil ayat yang ke-204. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala al-muhadzibu rahimahullahu ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Bayanu ahwalil munafiqina. Qala as-Suddi nazalat bil Ahnas ibn Suraiq al-Thaqafi, jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adhara al-islam wa fi batinihi khilafu dhalik. Wa an ibni Abbasin annaha nazalat fi nafarin minal munafiqina takallamu fi Khubaybi wa ashabihi alladhina qutilu birraji'i wa abuhum fa anzalallahu fi dhammil munafiqina wa madhi Khubaybi wa ashabihi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa qila bal dzalika amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim. Wa hadza qawlu Qatadah wa Mujahid wa Rabi' ibn Anas wa ghairi wahidin wa huwa sahih. Wa rawa Ibnu Jaririn anil Qurazi an-Nawfin wa huwa al-Bikali wa kana mimman yaqra'ul kutuba qala inni la ajidu sifata nasin min hadhihi al-ummah fi kitabillahil munazzal qaumun yahtaluna 'ala ad-dunya bid-din alsinatuhum ahla minal asal wa qulubuhum amrun minas sabr yalbasuna lin-nasi musukad dha'n wa qulubuhum qulubuz dhi'abi yaqulu Allahu ta'ala fa alayya yajtari'un wa bi yaktarun halaftu bi nafsi la ab'athanna 'alaihim fitnatan tatrukul halima fiha hayran. Qala al-Qurazi tadabbartuha fil Qur'ani fa idza humul munafiquna fawajadtuha wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi al-ayah wa hadha alladhi qalahu al-Qurazi hasanun sahih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, kita akan ambil ayat yang ke-204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fil qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ini ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati. Ya, urusan dunia menarik hati. Ya, ibarat marketing lah. Bagaimana barang bisa apa? Bisa laku, laris manis. Ya, pintar menggambarkan urusan dunia sehingga menarik hati. Mayu'jibuka qawluhu fil hayatud dunya wa yushhidullah, ya, bahkan Allah yang dipersaksikan akan kebenaran ucapannya. Jadi dia jual Allah, ya, untuk melariskan, ya, dagangan dunianya ini. Wa yushhidullah, dia persaksikan Allah.
atas kebenaran ucapannya ini tentang dunia, ya, tentang isi hatinya, bahwasanya apa yang diucapkan itu sesuai dengan yang di hati, jujur begitu loh. Wa huwa aladul khisam, padahal dialah penentang yang paling keras. Padahal dia penentang paling keras. Baik. Qala di sini inti dari ayat ini ada beberapa. Pertama, bayan ahwalil munafiqin. Penjelasan bagaimana keadaan orang-orang munafik. Jadi dijelaskan bagaimana hakikat nifaq. As-Suddi berkata, ayat ini turun pada Al-Akhnas ibn Syuraiq Al-Thaqafi. Dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan Islam tetapi di dalamnya masih kafir. Nah, ini sifat apa namanya ini? Munafik. Lain di luar, lain di dalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita khawatirkan nih para jemaah. Sebab sahabat saja khawatir terhadap nifak ini, di antaranya Umar. Kemudian riwayat Ibnu Abbas ini turun pada segerombolan munafikin yang membicarakan Khubayb dan sahabatnya. Alladzina qatilu birraji'i wa abuhum, yang mana Khubayb dan 10 orang dikirim oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Tiba-tiba di tengah jalan dikhianati. Ya, mereka dicelah. Ya, mereka terbunuh. Ya, maka orang-orang munafik mencela mereka. Fa anzalallahu fi dhammil munafiqin. Allah pun turunkan ayat mencela munafik, wa madh, ya, wa madhi Khubayb wa ashabihi, dan memuji Khubayb dan kawan-kawannya. Nah, apa kata Allah? Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ini, ya, ada orang-orang yang yashri nafsahu, mengorbankan dirinya demi mencari keredaan siapa? Keredaan Allah. Munafik dicela oleh Allah, orang beriman dipuji oleh Allah. Yang mana orang munafik ini mencela orang beriman, Allah Azza wa Jalla bela orang-orang beriman. Ini dia tafsir yang lain. Sebab turunnya ayat wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa qila, sebagian mengatakan bal dzalika amun, ayat ini umum. Wa hadza huwas sahih, dan ini yang benar insyaallah. Ayat ini bukan dikhususkan kepada Al-Akhnas, bukan dikhususkan kepada gerombolan munafik mencela Khubayb, tidak, tetapi ayat ini turun umum. Semuanya berbicara tentang munafik. Itulah orang munafik, manis di luar, pahit di dalam. Ya. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Quradhi, dari Nauf Al-Bukali. Al-Bukali termasuk dia yang bisa membaca Taurat dan Injil, baca Taurat. Qala inni la ajidu sifatan nasin min hadhil ummah fi kitabillah munazzal. Aku temukan di dalam Taurat itu sifat sebagian manusia dari umat ini. Apa sifat mereka? Qaumun yahtaluna 'ala dunya bid-din. Mereka mempolitisir agama demi dunia. Nah, para jamaah, ya, mempolitisir agama demi dunia. Ngakalang agama asal dapat dunia, waliyadzubillah. Ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hatinya hati setan, tapi badannya badan manusia. Kalau bahasa peribahasa kita, musang berbulu domba. La ilaha illallah.
Inilah munafik. Ya, mempolitisir agama demi dunia. Alsinatuhum ahla minal asal, lisannya lebih manis dari madu. Wa qulubuhum amarru minas sabri, ya, hatinya lebih pahit dari sabar. Sabar itu adalah ya tumbuhan yang paling pahit. Ya, ada dikenal orang-orang tuh jadam. Ya, jadam ini pahitnya luar biasa. Nah, orang munafik itu lisannya manis tetapi hatinya pahit. Yalbasuna linnas musuqad dha'ni. Nah, itu dia. Bajunya berbaju apa? Domba. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, tetapi hatinya hati serigala. Jadi pepatah-patah ini enggak jauh-jauh lah. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, da'il khilafa tambah wal qafilatu tasir. Nah, di sini dikatakan apa? Yalbasuna yalbasul linnas musuqad dha'ni wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Ya, kalau kita apa? Musang berbulu domba. Yaqulullah ta'ala fa'alayya yajtari'un, atas diriku mereka berani, wa bi yaghtarun, dengan aku mereka tertipu. Khalaqtu bi nafsi atau halaftu bi nafsi, aku bersumpah dengan jiwaku, dengan diriku, la ab'atsanna 'alaihim fitnatan, aku akan kirimkan mereka fitnah, tatrukul halima fiha hayran, orang yang berlemah lembut pun akan bingung dengan fitnah tersebut. Al-Quradi berkata, tadabbartuha fil Qur'an. Nah, aku renungi ucapannya Al-Bukhari ini yang dibaca di dalam Taurat, sifat Nah, begitu aku renungkan dalam Al-Quran, ternyata mereka itu maksudnya munafik. Ya, aku temukanlah dia di dalam ayat yang tadi, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ini ada ucapannya urusan dunia itu menawan hati, membuat orang apa? Percaya, tertipu. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, bahkan bersaksi, mempersaksikan Allah apa kata mereka itu di hati mereka. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia orang yang paling penentang. Baik. Wa hadzal ladzi qalahu al-Quradi hasanun sahih. Ini riwayat hasan sahih. Kemudian dikatakan wa yushhidullah ala ma fi qalbih, dia sanggup mempersaksikan Allah atas isi hati mereka. Apa yang diucapkan itu benar. Ma'nahu annahu yudhiru linnas al-Islam. Maknanya adalah Islam dinampakkan. Wa yubarizullah ma fi qalbihi minal kufri wal nifaq, tetapi dia lawan Allah di dalam hatinya dengan cara kafir, dengan cara munafik. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-108. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik ini? Allah Azza wa Jalla menyebutkan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Iya, boleh dia bohongi kita, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Atau jangan coba-coba mau membohongi siapa? Membohongi Allah, jangan. Kita sih bisa dibohongi karena kita tidak tahu yang gaib. Tapi Allah Azza wa Jalla ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia ketahui mana mata-mata yang khianat dan mana yang disembunyikan di dalam dada. Wa hadza ma'na ma rawahu Ibnu Ishaq. Ini makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Jadi ditampakkan Islam dilawan Allah dengan kafir dan munafik dalam hati. Ini makna wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Lisannya manis, hatinya pahit.
Waqila sebagian mengatakan maknahu annahu idza adhhara lin-nas al-islam halaf. Makna yang lain adalah orang munafik ini kalau menampakkan keislamannya dia mesti pakai sumpah. Nah, ini kan tandanya takut namanya ini. Kalau kita benar ngapain sumpah? Ya. Jadi kalau menampakkan keislamannya mesti pakai apa? Sumpah. Wa asyhadallaha lahum, dan dia pun mempersaksikan Allah. Wa yushhidullah annama fi qalbi ala ma fi lisani, dan Allah menjadi saksi apa yang aku ucapkan itu juga di hatiku. Itulah kata mereka. Wa hadzal ma'na sahih, ini makna yang benar. Demikian diucapkan oleh Abdurrahman bin Abi Zaid bin Aslam, dipilih oleh Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dan dibawakan oleh Mujahid. Naam. Iqra ya Abu Izzah wa qawluhu wa huwa aladul khisab. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawluhu wa idza tawalla sa'a. La, wa huwa aladdu. Wa qawluhu wa huwa aladul khisam. Al-aladdu fil lughah al-ahwaju wa yunzira bihi qauman ludda. أوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. Taib. Kemudian poin yang terakhir dari ayat yang pertama, wa huwa aladul khisam, padahal dia manusia yang paling menentang. Al-aladdu fil lughah, alad dalam segi bahasa, al-a'waj, yang bengkok. Maksudnya apa? Apa yang di lisan nggak nyambung dengan yang di, ini namanya bengkok. Baik. Maka Allah menyebutkan wa tunzira bihi qauman ludda, engkau beri peringatan kaum yang bengkok. Demikianlah orang munafik fi hali khusumatihi, ketika dia bertengkar, yakdzibu, dusta, wa yazwarru anil haqqi, berbalik dari kebenaran. Ini yang munafik. Ya. Jadi dia itu tidak satu kata, sekarang berkata ini, besok berkata itu. Di depan kita katanya lain, di belakang kita katanya. Jadi ini namanya bengkok kan? Ini sifat munafik. Ya, wala yastaqimu ma'ahu bal yaftari wa yafjuru, tapi dusta dan berbuat fajir, melampaui batas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, tanda nifak itu ada tiga. Maknanya kalau tiga ini kumpul pada diri orang, munafik akbar. Kalau ada salah satunya berarti tanda munafik ada, tapi belum dikatakan munafik. Tanda munafik ada. Baik. Satu, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. Dan ini akhlak yang paling dibenci oleh Nabi para jamaah, bohong. Maka lihat, ketika ada pemuda minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jawaban Nabi SAW, la takdzib, jangan dusta, jangan bohong. Baik. Dua, dan ingat, bukan dusta sama perkataan kita saja, dusta atas nama agama lebih parah. Ini lebih berbahaya lagi. Membawakan hadis-hadis palsu, membawakan berita-berita palsu, membawakan hukum mana hukum palsu yang tidak punya dalil. Ini lebih parah nih para jamaah. Karena itu mengatasnamakan apa?
agama. Wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji dia ingkar janji, dia wa idza khasama fajara, kalau dia berkelahi dia melampaui batas. Ya, orang berkata satu, kita berkata lima. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara marfu, inna abghadar rijal ila Allah al-aladdul khasim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat menentang, susah menerima. Ya, penentang. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ini gambaran bagaimana sifat-sifat nifaq. Ya, lain di luar, lain di dalam. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jauhkan kita dari nifaq ini para jamaah, karena dia yang paling keras siksanya di hari kiamat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Sayyiduna. Nah, masalah munafik itu lain di luar, di dalam baik. Apa? Lain di luar al-munafik. Lain di luar, lain di dalam. Lain di dalam. Manis di luar, pahit di dalam. Nah, manis di luar, pahit di dalam. Begitu kayak. Nah, apakah tabahna niku? Apakah tabahnya? Ya tabah ampun narani. Sangat tabah. Ini narani ini ketua anak ruah bunukah. Baik. Apakah ada jenis orang munafik zaman Rasul SAW pada saat ini? Kenapa nggak ada? Tetap ada. Karena nggak ada pembatasan munafik itu hanya di zaman Nabi SAW, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kita tidak bisa merasa aman. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah dalam membaca zikir tertentu setelah surat Al-A'la ayat ke-1 jadi imam? Bukan jadi imam saja, intinya membaca. Itu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Allah ta'ala ala wa ala. Apa bedanya mukmin dengan muslim? Muslim ini yang mengucapkan atau yang melakukan amalan luar. Adapun mukmin yang melakukan amalan dalam, arkanul iman. Kalau muslim hanya arkanul Islam. Allah taala ala wa alam. Abu Hur. Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah, aywa, faqad istakmala imanuhu. Siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, nikah pun karena Allah, maka orang ini sempurna imannya. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi Haji Mardi? Ada teman ini Ustaz, kita kasih tahu ini yang benar, ini yang salah Ustaz. Jadi seolah-olah dia bilang ini sunnah, ini aja yang benar, lain tidak benar. Memang itu yang benar, ini bukan Ustaz. Nah, tapi dia masalah, dia lalu marah dia lihat kita Ustaz. Jadi kita juga mau marah sama dia, sama marah supaya dia kalah Ustaz. Ada yang lebih kita lawan dia supaya dia kalah Ustaz. Nah, ini Allah. Ya jangan, kita bukan masalah menang kalah ini. Ya, kita ini masalah sampaikan itu saja intinya.
Wallahu taala ala wa alam. Baik. Bagaimana cara menghadapi orang munafik? Orang munafik ini ya disebut oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi ya setan jin nggak bisa dengan berbuat baik kepadanya kecuali kembali kepada Allah. Adapun setan manusia bisa kita berbuat baik kepadanya. Maka apa? Kita berbuat baik kepadanya sambil memberikan dia nasihat. Maka lihat Nabi SAW sebelum turun ayat larangan salat menyolati orang munafik, yaitu apa? Nabi menyolatinya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul disolati oleh Nabi SAW, dikasih baju ya karena anaknya yang beriman. Nah, Umar radhiyallahu anhu marah dan Allah Azza wa Jalla benarkan ucapan Umar itu, sikap Umar itu. Tetapi Nabi SAW melihat sisi dakwahnya. Apa itu? Ternyata banyak pengikut-pengikutnya yang taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Nah, masalah nih Ustaz, ya nawah kali ibadah atau gawe salat. La ilaha illallah. Apakah dia pertanyaan niki kumbi ci hukumna ping hari kiamat? La ilaha illallah, enggak pernah salat ya keluar dari Islam, Abu. Maka lihat orang-orang kafir saja ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, ma salakakum fi saqar. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka itu? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak salat. Padahal dia kafir. Maka dituntut orang kafir melaksanakan cabang-cabang syariat, di samping dituntut untuk masuk ke dalam Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya guru. Ya jelas, maka apa? Orang harus sebisa mungkin belajar. Ya namanya sikap jujur yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bisidq, jujur. Nah kalau kita berusaha jujur, maka Allah catat kita menjadi orang jujur. Tapi kalau tidak pernah berusaha, bagaimana mau dicatat jadi orang jujur? Akan terbiasa terus. Karena satu dosa itu menarik kepada dosa yang lain. Sebagaimana satu pahala menarik kita ke pahala yang lain, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum pakai behel gigi, terapi gigi? Tidak ada masalah insyaallah. Allah taala ala wa alam. Apakah seorang yang senantiasa memfitnah man salaf dengan tudingan-tudingan buat termasuk sifat kemunafikan? Ya jelas. Ya, karena apa? Dia berkata dusta. Allah taala ala wa alam. Ya, pesahab satu. Ilallah, apa solusi? Itulah yang solusi ya Bu. Penjelasan. Mohon penjelasan aja. Abu Sayyaf solusi ini nih. Ya. Nifak itu sifat, munafik itu orangnya. Jelas Abu? Mohon penjelasan. Nah ini bro, kena ini solusi jana. Mudah tetogin misahang ini. Ya, Pak Mukhtar. Maksud apa Pak Mukhtar? Dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla menyebutkan
Haula'i qaumuna. Ayat sebelumnya disebutkan tentang berapa? 7 pemuda. 7 pemuda. Ya. Ini disebut ya thaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka mengatakan yang 7 ini haula'i qaumun ittakhadhu min dunillahi alihah. Kaum kami itu syirik. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak membawakan alasan yang jelas mereka syirik itu? Tapi kok enak saja mereka syirik. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tidak ada yang lebih zalim selain dari yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ungkapan Ashabul Kahfi yang mempertanyakan apa sebab kesyirikan apa kaumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan, nah Babu di luar. Ini Pak Ustaz, ada 3 malam saya jadi imam kan. Terus kan saya tidak dulu. Terus yang di belakang saya itu begitu saya salam dibantah-bantah terus saya. Kira saya ini orang sapi katanya. Maunya dia saya berikan dia kesempatan turun. Bagaimana kan apa sudah itu fatal sudah sholat. Pertama, ini makmum dadakan atau makmum tetap? La ilaha illallah, sabar. Kasih tahu dia. Ya suruh dia jadi imam kalau gitu. Gampang-gampang aja. Ah besok Bapak jadi imam, saya di belakang gitu kan dia. Ya kan enggak usah ribut. Ya Allah taala ala wa alam. Iya, dia berkedudukan ke dia keturunan ke sama aja. Iya. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya. Dalam sebuah hadis satu tentang Rasul menyatakan minta tolonglah untuk menyembunyikan nikmat. Karena sebuah nikmat itu semua nikmat itu dibenci. Kemudian di ayat Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu enggak ada kaitannya. Karena lafaz haditsnya ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Bantu diri kalian menyukseskan. Berarti apa? Ini ada rahasia perusahaan namanya Pak Guru. Jadi rahasianya bisa sukses itu tidak usah diumbar. Nanti kalau sukses orang tahu tidak ada masalah. Nah kalau sudah tahu amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya. Allah taala ala wa alam. Bagaimana masuk waktu di TV lalu azan katanya? Ya. Lebih jelas daripada azan di masjid di rumah. Hukum menjawab azan di TV mana? Enggak ada kewajiban jawab azan di TV karena TV-nya sendiri enggak jawab azan. Ya Allah taala ala wa alam.